Bacain aja Ustadz. Saya Ya, juga saya orang bacakan. awam. Terlalu Saya agar bacakan. Saya bacakan. Bentar ya. Nih, nih dari 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oh, Anda Israel terus atau bukan? bukan. Ah, nggak nyambung berarti dengan Yesus. Yesus bukan untuk Anda berarti. Nah coba kita 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 lihat lagi nih. Seseparoh. Kita lihat lagi nih. Jangan potong. Oh, konteksnya jangan dipotong Nih, seseparoh. Susah. ya makanya kita lihat lagi nih. Oke Yesus guys, tapi mengutus lahir guys. Yesus mengutus ke-12 rasul ya. Oke? Nih, kedua Oke. belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah Siap. menyimpang ke jalan bangsa lain. Nah, perhatikan, Bang. Nih, kata Yesus, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus menugaskan muridnya kagak boleh keluar dari Israel, kagak boleh keluar dari Yahudi. Anda Yahudi bukan? Eh, Jadi gini, kalau kalau abangnya bukan Yahudi, ya berarti Yesus bukan untuk Anda, nggak nyambung gitu. kan Eh, eh. begini Ustadz. Ustadz orang Arab. Enggak, saya orang Indonesia, suku Banjar, Banjar asli. Indonesia. Terus Kenapa saya saya gini mengikut? Ustadz. Lalu kenapa saya mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, apapun sukunya. Boleh. Kalau saya mengikut Yesus, siapa saya? Saya bukan Yahudi. Mau kayak gimana saya ikut Yesus? Saya bukan Yahudi. Yesus aja bilang dia hanya untuk Yahudi. Dia hanya untuk gimana? Terus orang Indo sukunya dari mana Ustadz? Apapun sukunya, Bang, apapun bangsanya, ya. Kalau Nabi Muhammad itu boleh diikuti apapun bangsanya gitu, apapun sukunya. Jadi saya agak bingung juga Ustadz. Hmm, Ustadz begini, maaf ya Ustadz ya. Kita nggak apa-apa. kita kan sharing-sharing, nggak ada yang hal-hal yang Mm-mm. lain. Dengar-dengar Ustadz, kenapa orang Bani Israel, Mm-mm. kata Ustadz tadi Bani Israel itu Yahudi kan? Ya, salah satunya suku Yehuda Yahudi itu. Lebih banyak disinggung dalam Al-Quran daripada orang Arab. Sementara Nabi Muhammad itu orang Arab bukan? Apa orang Ah, Israel? kenapa orang Yahudi ya disinggung lebih banyak ya karena bengal mereka. Makanya apa ya? Apa bangsa yang apa yang nakal macal kata orang Banjar tuh. Makanya banyak dia di Al-Qur'an. Eh, Begini Ustadz, kalaupun salah saya pernah mendengar, kalau ya mungkin saya salah mendengar, tapi ya, rasanya tegar tengkuk. nggak begini. Ada tertulis itu di dalam Al-Quran itu, kalau kalau ibaratnya begini Ustadz, kalau kalian Apa? kurang paham, tanyakanlah kepada orang Bani Israel. Seperti itulah aku nggak tahu yang pasti kayak tapi seperti itulah modelnya. Maksudnya itu apa itu? Apa yang ditanyakan? Oh Kalau enggak. kurang paham tentang yang dalam Quran itu, maka tanyakanlah kepada orang keturunan Israel. Maksudnya itu apa itu? Semacam itulah, nggak tahu, nggak. Pokoknya Oh, seperti itulah. Quran surah Yunus ayat 94, fa in kunta fi syakim Coba, mimma, kan kayak gitu, nazalna. Bentar nih, saya jelaskan samamu. Ya, hai Muhammad, apabila kamu ragu-ragu, ya,
kepada yang kami turunkan, maka silahkan kamu bertanya kepada orang yang memegang kitab sebelummu. Tentang apa disuruh bertanya Nabi? Tentang masalah Nabi Musa. Betulkah Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun sampai ke tengah laut? Ah, Itu aja yang ditanyakan. Bukan nanyain ajaran, bukan. hmm. Tapi Nabi tidak pernah bertanya karena dia yakin dengan Quran. Gitu bang. Oh gitu, gitu ya Ustadz ya. Ya lah ya. Ya. Tentang Fir'aun, salah Kak, salah Anda kalau bertanyalah kepada orang pemegang kitab sebelummu. Sebelum Islam siapa? Kristen. Mimpi bang. Mimpi, bukan itu yang dimaksud. Ya, sebelum Muhammad pun belum ada juga Islam kan? Sama aja bang. Belum ada Islam Ini, Bang, juga ya. kan? Islam itu sudah ada sejak manusia pertama, Adam. Islam. Tapi belum bentuk agama. Iya, belum bentuk agama dia. Islam itu kan artinya Islam. berserah diri. Tapi bukan Islam namanya bang kan? Sama aja bang. Itu Bukan, sama dia aja. Islam namanya Islam, cuma belum bentuk agama. Jadi sama aja itu bang. Jadi kalau abang tanya juga aku, maka kata abangnya, ya mungkin Yesus itu pun kalau abang bilang Kristen, belum ada lahirnya Kristen. Karena ajaran kami Ini, kasih. Bang. Anda tahu nggak arti Islam apa? Banyak artinya. Selamat, berserah diri, itu arti dari Islam ya. Nah, kalau Yesus itu, Boleh. kalau Yesus itu juru apa, Bang? Yang jelasnya juru selamat bagi kami bang. Nah, bahasa Penebus Arabnya dosa. selamat apa tuh tadi? Juru Ya gue nggak tahu bang, bahasa Ibrani selamat aja gue nggak tahu. Kristen. Juru selamat, selamat itu bahasa Arabnya Islam. Jadi Yesus itu adalah juru Islam. Namanya aja juru selamat ya. Yang namanya selamat dalam bahasa Arab itu Islam. Makanya Yesus itu juru Islam. Jadi kalau selamat itu bahasanya Islam gitu bang. Iya. Salam Islam. Salam apa selamat? Mana bang jelasnya? Iya, selamat. Bahasa Arabnya memang. Jadi Yesus itu juru Islam, bukan juru karisteng, Bang. Nggak kenal Yesus dengan karisteng. Ya kan? Anda ngikut Yesus kah? Saya pengikut Yesus bang. Saya beragama Kristen. Secara agama. Apa yang Anda ikuti agama, bang? Ajarannya bang. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Ajarannya apa aja? Intinya bang mencakup kalau di keseluruhan semuanya intinya tentang kasih, Tentang murah hati. Terus? Intinya tentang kasih bang, kasih. Kasih itu doang, nggak ada yang lain kah? Sebetulnya banyak sih bang. Kalau secara teologi bang saya nggak pintar bang mah. Saya cuma kuli bang. Cuma tamat SMP. Ini juga. Oke. Nih karena saya baca kitab Anda ya bang ya. Saya mau tanya dulu. Anda sunat nggak? Enggak bang. Enggak. Saya nggak sunat Sedangkan bang. Yesus sunat. Berarti Anda bukan mengikuti Yesus. Kalau Anda ngikuti Yesus, Anda sunat. Bagi kami bang, perjanjian sunat itu hanya terjadi pada untuk Abraham bang. Ya perjanjian. Kalau saya nggak salah bang ya. Tahu.
Kalau saya bang, saya kan cuman kuli bang, bukan ahli teologi ya, apapun agama, apa mau gimana bang? Iya, ini aja bang, maksud saya tuh, kalau Anda mengikuti Yesus, maka hiduplah kayak Yesus. Kalau Yesus sunat, dah sunat. Anda nggak bisa mengklaim Begini, diri Anda pengikut Yesus kalau Anda tidak sama seperti Yesus. Kalau Yesusnya sunat, ya Anda harus sunat juga. begini bang, karena bagi kami sesudah juru selamat itu datang bang, ada lagi perbaharuan bang, yang artinya bang, Ah. begini, eh gimana ya, aku nggak pandai juga aku nerangkannya bang, cuman tahu sekilas Ah. artinya. So, bang, Seperti ini ya, ajaran Yesus itu juga bang ya, menyuruh menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah Yesusnya. Yesus itu dia punya Tuhan di kitab Anda bang. Nah, dan Yesus menyuruh benar bang, menyembah Tuhannya. Ah, benar. lalu kenapa Anda nyembah Yesusnya? Saya menyembah laba bang, cuman pengikut Yesus, gitu loh bang. Ah, Anda Loh, mengikuti jangan Yesus, salah. Anda nyembah Yesus nggak? Duh, saya menyembah laba bang, Tuhan yang Maha Esa. Beliau pun Menyembah mengajarkan nggak Yesus, pernah setelah. menyembah Yesusnya juga nggak? Entar bang, Tuhan itu nggak pernah minta disembah bang. Abang jangan salah. Ah, ah. Coba bang, Iya, buka di kitab itu bang. yang Ada nggak yang Tuhan saya itu? tanya itu, Andanya, apakah Anda menyembah Yesus? Duh, saya bukan menyembah Yesus bang, saya hanya pengikut ajaran Yesus. Itu harus Nggak menyembah dibedakan dia. bang. Waduh, bukan bang, mengikut ajaran Yesus, mengikut Oh, dia oke. ngikuti. Mbak, yang maha kuasa bang. Karena Tuhan itu juga bercerita bang, Bapakku di sana, artinya yang maha kuasa, yang menjadikan akan alam semesta ini, gitu loh bang. Emang abang juga Ah. kan, ya Muhammad pernah disembah bang. Kenapa? Ya Nabi abang pernah disembah nggak Nabi Muhammad itu? Maaf kata bang ya, jangan ada kita Nah, argumen aja bang. iya, Nggak. nggak pernah. Nah, tapi minta didoakan nggak? Nggak juga. Oh, cobalah bang, abang selawat dulu lah. Aku tiap sore ku dengar itu bang, kalau ajan di pinggir rumahku ini kan Solawat bukan doa, bang. Doa dengan solawat itu beda. sama aja bang. Jadi yang kayak gini ceritanya bang, aku Kan sama, bersaksi. beda doa dengan solawat. Doa dengan solawat itu Hah? beda, biar Anda paham. Ngapain coba Kalau saya mendoakan Nabi, ngapain coba saya mendoakan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu dia udah dijamin surganya. Pertama kali buka pintu surga dia. Ngapain saya doain lagi? Ayat mana bang? Coba bang abang buka, tulis di Al-Quran, jangan hadis ya. Al-Quran bang mengatakan Muhammad dijamin masuk surga. Coba bang buka ayatnya bang. Aku belum pernah dengar ini. Coba mau abang buka. Mana itu? Jangan hadis. Al-Quran Ada. yang mana itu? Ada. Oh, ya contoh nih ya. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-7. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Oh, Siapa itu yang bilang bang? Yang bilang siapa bang? Tuhan semesta alam, Nabi Muhammad dan umatnya orang-orang beriman itu akan masuk dalam surga. Tuhan itu berbicara dengan Quran siapa tuh. bang? Coba bang, Tuhan itu berbicara. Coba bang, ada nggak Quran. tulisannya Tuhan itu berbicara siapa? Enggak, Tuhan itu berbicara dengan siapa bang? Maha Kuasa itu berbicara dengan siapa? Sama dengan Yang Muhammad Maha kah? Kuasa Apa dengan itu berbicara? menyampaikan wahyunya melalui malaikat disampaikan kepada Nabi. Oke? Oh, Makanya kata Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Ada nggak Yesus ngomong, semua Kristen
pasti masuk surga. Gak ada bang, Enggak, Bang. mimpi. Bang. Enggak. Oh, kalau Nabi Muhammad Bangka. ada. Dia bilang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, kata Nabi. Nah, Ah, kalau saat- Yesus ada nggak? Semua Kristenku akan masuk surga, kata Yesus. Gak ada, mimpi bang. Iya, ngapain Anda jadi Kristen kalau gitu? Aku mengatakan Nabi kita itu, Nabi Muhammad itu jamin masuk surga. Coba di surat mana itu, Oh, Bang? tadi udah saya bacakan tadi. Nah, udah saya jelaskan juga. Coba lu dulu, Bang. Aku agak tahu juga saya Bang dengar Ayo. Macet kan? surat mana itu, Kalau Bang? kalau 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 sama saya itu ada terus dalilnya. Ayatnya ada. Ayatnya mana itu, Bang? Surat apa itu, Bang? Al-Qur'annya, jangan hadis dalil hadis. Tadi Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai ke-8. Tuh. Ayo. Ayat ke-8, Bang ya. Apa tuh? Ya ayat 7 dan 8. Oh. Sekarang saya balik tanya, ada nggak ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Bukan Kristen, Bang. Bukan. Pada waktu itu kan, Bang, belum ada Kristen, Bang. Ya Nggak ada, udah, Bang. berang Nggak ngapain ada. Anda jadi Kristen? Kalau kayak gitu, ngapain Anda jadi Kristen? Mikirlah bang, dengan akal sehat. Kalau Yesusnya aja nggak pernah nyuruh jadi Kristen, ngapain Anda jadi Kristen? Kalau saya jadi Islam, adakah yang nyuruh? Ada? Ada, saya kasih ayatnya. Al-Baqarah ayat 208. Atau menyuruh saya jadi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam. Tuh, masuklah ke dalam Islam. Ada saya disuruh masuk Islam gitu. Kalau Anda Kristen, ada nggak Yesus menyuruh, hai Bang Papakyo, ya, bahai Bang Manurung, masuklah ke dalam Kristen, kata Yesus. Ada nggak? Orangnya Ya udah, ngapain Anda jadi Kristen kalau kayak gitu? Kalau Yesusnya nggak ada nyuruh, macam mana pula kau bang? saya kan lebih percaya Kristen, Bang, menurut keimanan saya. Lantas ngapain juga saya masuk Muslim, Bang? Itu kan, Bang, kepercayaan kan, Bang, masing-masing, Bang. Masing-masing. Ya saya ini hanya ngajak berpikir, bukan menyuruh Anda masuk Islam. Anda kan punya otak, akal sehat gitu. Pikirlah gitu. Kalau Yesus kagak pernah nyuruh jadi Kristen, ngapain jadi Kristen? Begitu. Udah diberi akal. Udah diberi otak. Bang, maaf 1000 maaf dulu, Bang ya. Maaf 1000 maaf, Bang. Kita toleransi juga, Bang. Tetangga saya juga banyakan Muslim, Bang. Tapi kami adem-adem aja itu, Bang. Gini, Bang. Penonton juga jangan ada yang tersinggung gitu, Bang, kan. Jadi saya pernah nonton, ya ibaratnya sekilas ngeklik film kartun Nabi Muhammad yang di YouTube itulah, Bang. Jadi gue tontonin, Bang, kan, gue tontonin terus. Jadi intinya dari situ sampai meninggal Nabi Muhammad itu apa benar, Bang, diracun janda, Bang? Bener dah itu, Bang? Atau siapa itu? Kata kartun itu, Bang. Makanya aku juga nanya. Aku tadi juga kan maaf 1000 maaf bersama, Bang. Yaitu kartun menyesatkan Anda, kartun yang membodohi Anda. Makanya baca buku sejarahnya. Nih saya punya nih, Bang. Ya, buku sejarahnya. Bentar. Nih. Nah, pas dia dapat saya. Sirah Nabawiyah. justru Jadi gini, saya jelaskan sama Anda dikit. Jadi gini, ya memang Nabi Muhammad itu ya beliau wafat, ada mengeluh. Ya, ada mengeluh. Racun yang di Khaybar itu
terasa gitu saat sakaratul maut. Ya, terasa 4 tahun sebelum beliau wafat, beliau berperang dengan Yahudi. Nah, tuh Hmm. di perang Khaybar. Lalu dikasih tuh ya Nabi Muhammad dikasih wanita Yahudi itu paha kambing karena kesukaan dia. Kayak gitu. Sempat sempat tergigit tapi nggak sempat diteguk, tapi racunnya udah masuk gitu, nggak sampai mematikan. Nah, 4 tahun kemudian Nabi Muhammad yang wafat. Sebelum wafat, ya Nabi Muhammad berkata racun di Khaybar itu masih terasa. Bukan berarti dia mati karena racunnya, bukan. Karena apa? Coba kalau kita lihat ya ilmu kedokteran di zaman sekarang. Bukan 4 tahun. Nah, waktu Nabi diracun, 4 tahun kemudian baru wafat. Tapi beliau ada keluhan saat sakaratul maut. Beliau masih merasakan racunnya di Khaybar. Jadi gitu. Jadi bukan mati karena racun. Tapi beliau wafatnya karena apa? Karena memang sudah dipanggil Tuhannya. Gitu. Mm-mm. Jadi bang, saya mau nanya lagi bang. Apa tuh? Sebetulnya batu yang di Mekah itu bang, yang di Ka'bah itu batu apa itu bang? Kenapa Batu Hajar sebegitunya? Aswad. Kenapa sebegitunya kayak dia mengagungkan gitu bang? Apa batu dari surga? Apa batu dari apa bang? Ya, batu dari Menurut surga versi karena batu dari surga. karena karena udah diteliti, nggak ada batu itu di muka bumi ini. Batu itu bukan dari bumi ini, kata dia. Kata peneliti. Itu penelitinya versi mana tuh bang? Versi Versi geofisika kah? Kristen itu Versi penelitinya. Versi Kristen. Nah, nggak ada versi Kristen. Peneliti kebanyakan kan Kristen, ilmuwan. Dengan Yahudi. Nggak ada batu Hajar Aswad itu seperti bebatuan di muka bumi ini. Bukan dari bumi ini batu Hajar Aswad itu. Jadi dari surga itu bangnya. Ya, pastilah dari surga. Hmm, gimana? Terus kalau di dalam Ka'bah itu apa itu bang? Dalamnya, saya pengen tahu bang. Kalau kami kan nggak tahu. Ya udah nih, saya kasih langsung Anda. Ya, jalan-jalan kita ke dalam Ka'bah ya. Nih, Oke isi bang, Ka'bah. siap bang. Allah. Kita lihat isi Ka'bah apa? Nih. Nah, Ayo. Ka'bah. Tuh. Isinya. Oh, isinya kayak beginian bang ya? Itu aja. Tuh. Terus yang di tengah itu apa itu bang? Apa itu? Ya, yang di tengahnya itu bang. Cuma ada sedikit barang. Kenapa? Ya, gue nanya bang, nggak tahu juga aku apa isinya itu. Itu barang apa itu bang? Itu itu isi Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan kiblatnya umat Islam gitu. Bukan berarti di dalam situ ada Tuhan. Aneh aja. Iya, nggak mungkin bang. Tuhan nggak mungkin di situ bang. Ya nggak mungkin bang. Itu udah isinya tempat tempat buat sholat isinya juga itu kiblat. Oh, gitu ya. Oh. Pernah dengar tahu cerita Yusuf Roni tidak bang? Apa itu? Yusuf Roni, Ustadz yang dulu gue nggak tahu Kenapa? juga sih. Ya, abang pernah tahu ceritanya nggak?
Apa katanya? Nggak tahu juga aku, makanya aku naik sama abang, pengen dengar cerita Ustadz Yusuf Proni. Makanya saya nggak tahu, saya nanya Anda. Aneh-aneh aja. Kalau nggak tahu nggak usah dibahas. Kalau Anda nggak tahu, saya nggak tahu, nggak usah dibahas. Ngapain coba? Ya udah bang, aku juga siapa tahu abang tahu. Jadi saya tahu pengen dengar penjelasan abang. Rupanya abang nggak tahu juga. Ya sama-sama bodoh juga Nggak kita tahu. mah. Saya. Nggak tahu ya. Oke. Yusuf Oke, ganti Roni, topik, siapa Bang. Yusuf Roni? Ada lagi yang kau Oke, tanya? Kalau nggak ada lagi, Hah? saya off abis nih. Sudah bang, besok-besok lagi kita lanjut bang ya. Salam toleransi bang yang Oke. ya. Oke. Oke bang, salam toleransi bang. Kita Thank you, Nusantara, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Sesuatu, bukan firmanmu itu menjadi sesuatu. Ketika segala sesuatu dijadikan oleh dia. Lodi, kau jangan pertahankan kau logika itu begini Lodi. Yohanes 1 nomor Sabar 3. dulu. Sabar dulu Lodi. Kau diam. Ketika tadi ku mengenarasikan bahwa firman itu yang keluar dari mulutmu dan memerintahkan istrimu membuat kopi, itu kau sedang menjadikan sesuatu. Tapi kalau kau berfirman langsung jadi, diam dulu Lodi. Ketika kau berfirman dan langsung jadi kopi, berarti itu menjadi. Firman itu tadi menjadi kopi itu. Tapi kalau kau berfirman dan istrimu membuat kopi, itu telah memerintahkan atau menjadikan sesuatu. Tapi kalau kau berfirman dan firmanmu keluar dan langsung jadi kopi, ya itu yang kau berfirman. Kau menjadi kopi. Begitu, jadi logikamu itu coba pakai baik sedikit. Kau pakai analogi yang, tapi saya heran sama kau bisa menarasikan pribadimu dengan sang firman, sang Tuhan yang tak terbatas itu dengan makhluk yang terbatas ini. Memang aneh saya. Saya sudah rasa itu sesuatu yang tidak benar. Begitu. Kalau kita menarasikan Tuhan, itu tidak bisa kita pakai kita pun logika yang ini, yang pribadinya kita ini. Karena Tuhan itu tadi kau sudah sepakat dengan saya bahwa Tuhan itu bisa menjadi apa saja, begitu. Kecuali Tuhan itu tidak bisa menjadi apa saja, ya sudah. Baik. Kalau Tuhan bisa menjadi apa saja. Baik, diam. Iya, Sabar diam. dulu. Diam. Kalau Tuhan tidak menjadi sesuatu dan tidak serupa dengan apapun, itu bukan Tuhan karena dia tidak berkuasa tuh. Dia tidak bisa. Oke, baik. Berbicara masalah kuasa Tuhan ya. Apakah Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Apakah Tuhan bisa jadi pohon? Bisa. Apakah Tuhan bisa jadi air? Bisa. Apakah Tuhan bisa jadi batu? Bisa. Apakah Tuhan bisa jadi gunung? Bisa. Karena berbicara maha kuasa, Tuhan bisa jadi apa saja. Tetapi ada dua di situ yang harus sabar. Tetapi ada dua di situ yang harus kita berpikir. Yang pertama dalilnya mana? Bisakah Tuhan jadi manusia? Bisa. Dalilnya mana? Bisakah Tuhan jadi pohon? Bisa. Dalilnya mana? Karena berbicara agama harus berdasarkan. Sabar dulu, saya bernarasi sedikit. Jangan dulu potong. Anda berbicara, saya tidak potong. Saya berbicara, jangan Anda potong. Ketika berbicara Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Kuasa, bisa jadi apa saja bisa. Tetapi ada dua pertanyaan yang harus kita tanamkan di situ. Yang pertama, dalilnya mana? Dan yang kedua, pantas atau tidak? Ketika Bang Ampi ke pasar bisa. Bang Ampi ke mall bisa. Tetapi bisakah Bang Ampi ke mall dalam keadaan telanjang? Bisa tidak Bang Ampi ke pasar dalam keadaan telanjang? Pertanyaannya bisa, jawabannya bisa. Tetapi pertanyaannya pantas tidak Bang Ampi ke pasar dalam keadaan telanjang? Pantas tidak yang Sang Maha Pencipta menjadi ciptaan? Pantas tidak Maha Tinggi menjadi Maha Rendah? Pantas tidak Maha Kuasa menjadi bukan kuasa? Pantas atau tidak? Bukan berarti Tuhan itu Maha Kuasa bisa jadi apa saja. Terus kalian berpikir, oh bisa jadi manusia, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Tidak, ada hal-hal yang tidak pantas. Ada sifat mustahil yang melekat pada diri Tuhan itu. Sangat mustahil pencipta menjadi ciptaan. Sangat Mustahil bagi manusia. Kau itu salah, mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi manusia. Berarti menurut Anda Tuhan Kristen bisa jadi apa saja? Sabar, Tuhan Kristen bisa jadi apa saja? Sabar, Tuhan Kristen bisa jadi apa saja? Tuhan bisa jadi apa saja dengan tujuannya. Kalau di tujuannya, bisakah Tuhan bisa menjadi iblis?
Tuhan bisa jadi iblis kalau dia punya tujuannya apa dulu. Dia Oh punya Tuhan, tujuannya apa Tuhan bisa dulu. jadi iblis. Tuhan bisa jadi iblis. Dia bisa jadi iblis tapi tujuannya apa dulu sehingga dia menjadi iblis. Nah, ini bagaimana kau ini bertanya tidak jelas kau ini. Tuhan itu menjadi manusia karena ada tujuannya. Tuhan kalau mau menjadi iblis tujuannya apa? Tuhan kalau mau menjadi monyet tujuannya apa? Itu tujuannya apa dulu sehingga ia mau menjadi sesuatu yang dia inginkan. Begitu loh, Ding. Kau ini tanya barang yang tidak masuk akal kau ini. Tuhan itu bisa jadi apa saja. Kau tadi beranalogika bahwa apakah saya bisa telanjang jalan ke pasar? Itu budaya manusia. Saya bilang itu budaya manusia. Kenapa saya bilang budaya manusia? Budaya Dengar dulu. manusia mana pergi pasar telanjang? Hei, banyak orang suku-suku primitif yang belum mengenal celana, baju, apa segala macam itu mereka jangan telanjang dan tidak ada masalah karena itu budaya. Yang Kau jadi harus masalah itu di pakai kopu otak itu. Pakai ini. Dulu kau tete nenek moyang belum kenal baju dan celana ini mereka jalan telanjang. Itu bicara pakai dulu, perempuan Bang. segala macam. Ya itu sama. Astagfirullah. Ini makanya kita bisa bilang budaya dan pemikiran orang itu yang berubah mindset. Begitu jadi jangan kau beranalogika hal-hal yang tidak masuk akal begitu. Hal-hal yang masuk akal saja yang kau beranalogika karena saya bisa bilang bahwa orang zaman dulu, orang telanjang, orang tidak malu karena budaya mereka waktu itu telanjang itu tidak apa-apa. Sekarang budaya kita telanjang itu masalah. Itu kan mindset pikir orang saja, manusia saja. Jadi saya mau tegaskan begini. Sudah tidak sanggup saya. Tidak sanggup lagi saya. Apalagi kau mengatakan budaya, astagfirullah. Diam situ, diam. Tuhan itu bisa jadi apa saja, tetapi mana dalilnya? Bisakah Tuhannya orang Islam jadi manusia? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Tapi dalilnya mana? Karena mesti ada dalil. Kalau ada dalil kita percaya. Kalau tidak ada dalil maka kita mutar-mutar. Begitu. Kenapa Tuhan tidak bisa jadi manusia? Bukan berarti dia tidak maha kuasa, tetapi tidak pantas. Kita manusia ke pasar boleh, tapi boleh enggak kita ke pasar, ke mall dalam keadaan telanjang? Boleh. Jawabannya boleh. Tetapi pertanyaannya timbul, pantas tidak? Orang ke pasar dalam keadaan telanjang itu hanya orang gila. Kalau kita orang waras ke pasar dalam keadaan telanjang itu hal yang tidak pantas. Kalau kita manusia yang punya keterbatasan saja, yang tidak maha kuasa ini, ada hal-hal yang tidak pantas, bagaimana dia yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa? Bagaimana dia maha tinggi menjadi maha yang tidak tinggi? Bagaimana dia maha pencipta menjadi maha tidak pencipta? Aduh, baru kau bilang budaya lagi. Emang di zaman nenek moyang saya sudah ada mall? Makanya kalian ini berpikir bukan maju tapi mundur. Yang selanjutnya, nomor antrian yang ketiga. Silakan. Pantaskah Islam Kristen? surga Allah mau pesta seks, Nabi bocil buta huruf, pantaskah dia mengawin? Dah. Sudah. Kejang-kejang dia naik kan? Ini koma lintas agama, bukan koma lintas kesurupan. Kenapa kau kesurupan di atas? Kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi bocil, mana datanya? Nabi kami menikah, kau yang repot. Tuhan kau jomblo, kau tidak repot. Kau cari itu jodoh Tuhanmu tuh. Biar ketika Tuhanmu datang kedua kali ke dunia, kau langsung bilang, Tuhan, inilah hadiahmu. Dulu kau 33 tahun setengah jomblo kan? Nah ini, ku kasih kau nih. Pasti banyak gadis-gadis yang mau, apalagi bertunangan sama Tuhan. Orang nikah kau permasalahkan.
Tuhanmu tidak nikah, kau tidak permasalahkan. Terus apa fungsinya lato-lato? Cuma hanya tergantung begini saja. Jalan tergoyang ke sana, tergoyang ke sana, kemari, tergoyang kemari. Makasih Bunda, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Makasih Bunda Ilfi. Iya. Nabi Muhammad menikah wajar kan, dia manusia. Kau permasalahkan orang yang menikah. Coba, seakan-akan kau ini seperti keluarganya saja. Tuhanmu jomblo 30 tahun, 33,5 tahun, kau tidak. Oh ya. Masya Allah. Salto, salto. Salto. Iya. Sabar, Bang Loding. Cobaan sabar. Iya. Sabar, ya. Jadi anak-anak Tuhan dalam melakukan pelayanan itu harus sabar, ya. Izin dulu teman-teman ya. Tolong di follow dulu karena ini belum bisa open cam ya. Habis akun saya ya. Oh iya. Ya. Iya. Tolong di follow teman-teman dulu ya. Jadi biar bisa ini ya. Habis akunnya atas Habis nama akun? Papi. Kenapa? Habislah akun kita lah. Aduh. Hai. Tadi pula dirunya lewat. Ya. Izin teman-teman lihat. Tadi selfie ya. Siapa namanya tadi? Yang baru naik itu? Sylvia ya. Dia mau naik lagi tuh, Sylvia. Enggak. Celana dalam saya ketinggalan di kamarnya. Celana dalam. Jadi celana dalam teman saya ketinggalan di kamarnya itu. Naik aja dulu. Celana dalam teman saya, ya. Ama apa? Alat kontra apa? Kontrastres free. Kayak gitulah. Iya. Iya, jadi teman saya ke dia gitu. Jadi ada ketinggalan katanya. Mumpung orangnya ada di sini, naik aja. Siapa? Sylvia. Jadi enak kita kan, gampang kok itu ya. Ya. Iya. Jadi saya juga izin nanti di follow dulu ya, teman. Ini nih, Sylvia, tolong alat kontra itu dibalikin dong ke teman saya gitu. Pantaskah Nabi nyuruh Ketinggalan dia kemarin. Pantaskah Nabi nyuruh netek Turun aja. istrinya. Tolong ya. Pantaskah Nabi Tolong membuat ya, bocil. Sylvia ya. Tweet. Enggak gini juga, Bang. Papi, kalau orang begitu. Susah gitu ya. Izin dulu 200 berapa? Jangan-jangan 1K ini banyak yang tidur semua. Cuma berapa? Ini tidur semua penonton ya. Iya, dibantu follow lah. Memang habis akunnya semua, Papi. Banyak sekali akunnya kok. Ada dua, tapi kecil. Yang akun besar sudah ini. Besok lah kira-kira. Ada yang satu, kalau kena peringatan sekali lagi udah kembali ke rumah bapak gitu kan. Memang harus ini ya. Bukan nggak privat, ada kok. Ini naik kok. Naik ada. Memang dibatasi gitu loh. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Izin teman-teman. Waalaikumsalam. Itu akunnya Ilfi itu di fallback ya, akun Ilfi itu yang top 2 di Oh, atas. siap. Ini Oke, Bang Marbun, kalau banyak PL itu biasanya itu permanen ya live-nya ya. Iya. Permanen. Itu integritas itu. Oh gitu. Iya, kamu ini biasanya kamu banyak akun satu HP lalu melakukan live yang sama, betul nggak? Enggak, satu-satu, Bang. Satu. Iya, maksudnya di dalam satu HP itu banyak akun. Banyak. Ya, itu Iya, sumber banyak. utamanya, Bang. Sekarang itu Oh. peraturan yang Maret kemarin tuh memang mengancam akses live di permanen, betul nggak? Betul. Nah, itu. Oh, begitu ya. Oke, nanti sharing-sharing Wah, ini di belakang bagus nih. ya. Maka gini, Oke, siap, siap di siap, follow Bang ya. Ini menarik ini belum bisa live kah abangnya? Belum, Bang. Belum. Saya bisa bantukan Bang, buka langsung live-nya, tapi caranya tanya Ji sama Bang Loading itu. Itu cukup 2 menit aja bisa itu. Oh, begitu. Saya bantu akses live-nya terbuka langsung Bang nanti. Oke Bang, Bang Loading saya izin turunin gak apa-apa? Siap. Oke, izin. Bang Puter, Iya, siap. siap. Silakan Papi mau sama siapa? Sama Bang Ampi, silakan Papi.
Ya sebenarnya Bang Ampi ini dia orang baik, dia lagi sebenarnya dalam persimpangan, udah mulai oleng dia, tapi biarlah pelan-pelan ya kan, pelan-pelan. Jadi betul lah kata Bang Loding tadi, ya kan Bang Ampi. Makanya begini Bang, saya ada pertanyaan tadi begini ya, sebelum gini Bang ya, ini pertanyaan Bang Ampi ya. Aduh makasih Bang Musafir. Oh bukan, kirain Makasih saya. Bang Musafir, jazakumullah. Kirain saya. Ya. Jadi begini Bang Ampi, tadi ini pertanyaan juga dari ada pendeta siapa kan? Saya mau tanya dulu Bang Ampi, apakah firman ini sebelum menjadi manusia, makasih Bang Musafir Masya Allah, sebelum dia jadi manusia, dia sosok atau bukan sosok gitu loh. Itu dulu, sebelum dia jadi manusia. Itu. Nah, sosoknya apa gitu kan? Kalau dia adalah sosok. Gitu. Itu tidak bisa dijawab oleh pendeta tadi tuh Bang. Nah, kalau dia sosok bahaya Bang Loding, ada dua roh, betul? Nah, karena Bapa adalah roh, dia melekat di Bapa. Kalau dia keluar, Ini abang, jadi roh dia. Kau yang tanya baru kau yang jawab sendiri bagaimana? Coba, silakan dijawab. Aduh. Sebelum firman itu menjadi manusia, firman ini sosok atau bukan? Silakan dijawab. Kalau saya menjawab itu, saya katakan bahwa tidak ada dalam Alkitab yang mencatat bahwa firman itu adalah sosok atau berupa apapun. Karena memang Alkitab cuma mencatat bahwa firman itu bersama Allah, berarti dia melekat di dalam diri Allah yang adalah roh itu. Jadi saya tidak bisa tambah bahwa yang ada yang saya tahu, saya berbicara tentang Alkitab. Alkitab berbicara bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah roh. Berarti ya sudah, kita mau tafsir apa lagi? Karena memang Alkitab katakan begitu dan saya tidak bisa melebihkan. Silakan abangku. Baik. Berarti firman bukan sosok Bang Loding. Berarti sosok yang satu-satunya adalah Allah, yaitu Bapa. Oke? Nah, kalau di Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Pertanyaan yang timbul, apakah Allah di sini adalah Bapa? Pasti iya. Firman itu adalah Bapa. Oke? Konsekuensi logis di situ Bang Ampi. Lalu di Yohanes 1:14, kalau firman itu adalah Bapa, yang menjadi manusia ini Bapa atau firmannya Bapa? Pasti jawabannya firmannya Bapa. Ya karena memang ada tertulis di Alkitab begitu abangku. Kita mau tambah bagaimana? Memang ditulis di Alkitab begitu. Firman itu menjadi manusia. Ayat 14 begitu. Jadi kita tidak bisa berarti yang menjadi manusia Bapa. Firman. Kan firman adalah Bapa. Apakah Bapak itu tidak punya firman? Atau firman Bapak itu dijadikan? Tidak, yang saya tanya, kalau firman itu ada. Pak. Begini abang ini cuma tanya-tanya. Sekarang saya tanya balik. Apakah firman Allah itu tidak punya firman? Apakah Allah tidak punya firman? Iya. Firman itu sifat melekat. Firman itu yang ditanya apa, jawabnya apa? Loh, apakah Allah tidak punya firman? Punya, melekat dalam diri. Itu adalah sifat. Bukan sosok tapi sifat. Apa masalahnya? Pertanyaan saya. Allah punya firman, terus apa masalahnya? Oke, yang jadi manusia ini siapa? Firmannya Bapa, karena memang itu tertulis. Saya tidak akan tambah-tambah karena itu tertulis. Firman itu telah menjadi manusia, ayat 14 Yohanes 1. Oke, berarti yang jadi manusia firmannya Bapa, bukan Bapa, betul? Ya. Lanjut Bang Loding. Berarti ada dua. Ada yang jadi manusia, ada yang tidak jadi manusia. Yang mana yang Tuhan? Macam. Loh, saya tanya, Yohanes 1:14, yang jadi manusia ini Bapa atau firmannya Bapa? Ulang. Ya, saya kan tadi bertanya kepada abang bahwa apakah Allah itu tidak punya firman? Abang katakan bahwa Allah punya firman. Nah, firmannya Allah itu yang menjadi manusia. Terus apa masalahnya lagi? Oke.
firman-Nya Allah menjadi manusia. Berarti bukan Allah yang menjadi manusia, betul? Ya iya, yang tertulis itu firman-Nya Allah yang tadi abang bilang itu Oke. firman-Nya Allah itu menjadi manusia. Karena memang tertulis dan saya tidak bisa tambah-tambah tertulis di Makasih, Yohanes Pak. 1 ayat 14 itu firman itu Oke. menjadi manusia. Baik. Artinya ada Bapa yang tidak jadi manusia, ada yang menjadi manusia, betul? Memangnya Bapak itu sosok kah abangku? Abang macam membuat Bapak itu juga satu sosok yang ada dengan firman-Nya juga itu satu sosok. Bagaimana? Berarti Abang Bapak sudah bukan bilang sosok. bahwa Abang tadi kan katakan, saya tanya, abang bilang itu Allah itu punya firman. Berarti satu sosoknya Allah itu mempunyai firman, firmannya Bapa itu, firmannya Allah itu yang menjadi manusia yang ada tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Terus apa masalahnya menurut abang? Masalahnya begini, siapa yang jadi manusia, siapa yang tidak jadi manusia? Itu pertanyaannya. Firmannya Allah yang menjadi manusia karena itu tercatat. Berarti Allah tidak jadi manusia, tapi firman-Nya, betul? Iya, firmannya. Berarti ada yang tidak jadi manusia, yaitu Allah, dan ada yang jadi manusia di bumi, betul? Firmannya. Oke. Firmannya. Oke. Antara yang tidak jadi manusia dan yang jadi manusia, yang mana yang Tuhan? Dua-duanya karena firman itu juga Allah. Jadi dua Tuhannya. Selesai kita. Selesai ya, Pastor Lori ya. Selesai. Tapi masalah dia ngelek. Coba tanya Bang Ampi, Tuhannya Bang Ampi 2? 1. Allah itu 1. Astagfirullahaladzim. Tadi bilang 2, sekarang 1. Bagaimana Jadi yang ini? menjadi firman yang menjadi manusia itu Tuhan. Yang tak kelihatan itu Tuhan. Mereka 1. Makanya di Yohanes katakan bahwa kalau kau telah melihat aku, kau telah melihat Bapa. Ya sudah, Oke. selesai. Kalau kau mengasihi aku, kau mengasihi Bapa, betul? Sudah, kalau kau melihat saya, berarti kau melihat Bapa juga. Berarti saya dan Bapa 1 dong. Oke. saya Kalau bukan kau Bapa, mengasihi berarti aku, sabar dulu. Kalau saya bukan Bapa, tidak mungkin saya bilang sama temanku, kalau kau lihat saya, berarti kau lihat sapu Bapa. Tidak mungkin. Karena saya bukan sapu Bapa. Saya harus bilang, ada Bapakku dan saya juga 1 sendiri. Oke. Tetapi kan Yesus bilang, kalau kau melihat saya, kau melihat juga Bapa. Kalau kau mengasihi aku, kau mengasihi juga Bapa. Ya. Jadi Kalau dia kau membenci aku, sabar. Kalau kau membenci aku, kau juga membenci Bapa, kan ada ayatnya itu kan? Betul? Betul. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah 1, betul? Betul. Barang siapa yang mengasihi aku, dia sudah mengasihi Bapa. Barang siapa yang membenci aku, dia sudah membenci Bapa. Barang siapa yang menyalib aku, dia sudah menyalib. Tidak ada ayatnya, jadi tidak. Mana ayatnya? Itu Jujur. karangannya ini. Papi Gembala itu karangannya Papi Gembala. Kalau ada ayatnya saya mengakui. Kan itu tidak ada ayatnya, jadi saya Begitu tidak ada teman-teman ayatnya, ya. abang kok karang sendiri lagi, aduh. Jadi Tuhannya Bang Ampi tadi 2 tapi 1. Udah mulai berkurang Pastor Loading. Mulai bukan 3. Jadi 2 dalam 1. Tapi lumayan loh, hasil diskusi kita malam ini sudah mengurangi Tuhannya Bang Ampi dari 3 dalam 1 menjadi 2 dalam 1. Tepuk tangan. 3 dalam 1. Tambah lagi 1. Tinggal Minal Kudus. Kok
Karena yang tadi kita diskusikan dari awal sampai akhir ini berbicara tentang Yesus dan Bapa, ya sudah kita berbicara saja tentang Yesus dan Bapa. Kalau Oke. kita berbicara lagi Yesus dan Roh dan Bapa, ya itu kita harus berbicara itu lagi. Dari tadi kita berbicara apa, sambungnya ke apa, itu yang salah. Tadi tidak ada ayatnya tentang kalau kau menyalibkan saya, kau menyalibkan juga Bapa, karang sendiri. Karena tidak mau jawab. Karang-karang sendiri ini yang masalah. Oke, kita maju diskusi. Bang Ampi, menurut Sudah. Menurut Yesus siapakah Bapa? Dan menurut Bapa siapakah Yesus? Silakan. Abang begini saja, masalahnya apa menurut kau tentang Yesus ini? Kau mau bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau bagaimana? Supaya kita jelasin. Tidak ada masalahnya, Bang. Abang yang terlalu banyak masalah. Kita diskusi ke sana kemari, tapi tidak ada poin di sini. Sekarang kita ke Jadi poin begini. saja. Pertanyaanmu apa tentang Yesus? Yesus bukan Tuhan kah? Bagaimana? Supaya jelas. Oke, siapa Bapa menurut Yesus dan siapakah Yesus menurut Bapa? Silakan. Abang, kita ke satu saja. Yesus itu Tuhan atau bukan? Kita bertanya terus. Iya, yang satu nanti ini saja. jawabannya ada di ya. Bagaimana kau bertanya itu? Kita jelaskan juga nanti. Tidak ini. Maksudnya kita langsung ke poinnya saja. Iya, kau jelaskan Apa saja yang- dulu. Apa yang kau permasalahkan tentang Yesus? Karena begini. Tidak ada Dari masalah. awal sampai hari ini tinggal mempertanyakan Yesus. Ada masalah apa dengan Yesus kalau kami orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, kan itu Tuhannya kami. Kalau abang katakan itu bukan Tuhannya, memang bukan Tuhannya kalian. Karena begini, kalau saya percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bubar saya punya kekristenan. Dan kalau kau percaya bahwa Yesus Tuhan, berarti bubar kau punya keislaman. Begitu. Bukan Jadi, begitu, ya, Bang Ampi. Ini kan kita berdiskusi tentang kita putar-putar iman. saja di sini. Tidak, kau yang putar. Tadi 2, sekarang 1, sekarang 3. Bagaimana kau yang putar? Bagaimana kau mengakui bahwa Allah itu firman-Nya tidak diciptakan dan Allah itu punya firman. Kemudian kau bertanya yang aneh lagi. Ini bagaimana kau sudah mengakui bahwa Allah itu punya firman dan firman-Nya itu tidak diciptakan. Habis itu kau bertanya yang aneh lagi. Kan aneh kau. Yes, salam. Izin dibantu dulu teman-teman di follow. Mungkin sudah bisa kali ini ya, belum ya? Saya ini dulu, bisa open cam nggak ya? Belum ya? Belum, Sudah karena saya kau undang. belum masuk kerajaan surga. Oh, sudah. Sudah. Kau masih dalam laut itu. Makanya kau tidak bisa buka kamera apa-apa. Sudah. Oh, Itu sudah. Tapi Ya, takut juga. Tidak lah. Buka saja. Buka kameranya boleh. Pak. Sabar. Masuk dulu Bang Loding. Nanti saya open cam. Kalau ada yang ini. Kalau Ampi ini sebenarnya agak susah juga. Pas Loding tinggal ditambah dosis aja sih. Karena dia sebenarnya udah ini. Bang Ampi ini sebenarnya dia pahami Yesus itu dari sudut mana sih yang kita bingung. Saya pahami Yesus itu Tuhan. Maksudnya kau bilang Yesus bukan Tuhan itu kenapa dulu? Yesus itu Coba Tuhannya sabar. saya. Coba. Oke, Bukan baik, sabar. Tuhannya kau. Kau bertanya apa? Iya, sabar. Iya, sabar Bang Ampi. Sabar. Buras, selamat malam Buras. Ya, selamat malam. Iya, Buras. Ya, selamat bergabung Buras ya. Selamat malam ya. Ini Buras, di sini ada Bang Ampi, dia dari Katolik, tapi dia sudah mengakui bahwa di Kristen Tuhannya 2. Bagaimana pendapat Buras? Biar kita tidak menyimpang. Bagaimana Buras? Silakan. Apanya yang hanya 2? Kristen Tuhannya 2, kata Bang Ampi, dia adalah seorang Katolik. Framing lah. Silakan Buras.
Allah kami tiga tapi satu. Oh 3. 3 itu. Salah Bang tiga. Ampi. Tiga Allah kan di Kristen tiga Allah kan Buras? Ya, 3 Allah tapi satu. 3 Allah. 3 Allah tapi 1. Itu Bang Ampi. Allah itu Bapa kan Buras?